Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Monesi di program Gosip Agripod. Bagi kalian yang baru pertama kali mendengarkan, saya ucapkan selamat datang. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Haja Munsiarum selaku penanggung jawab MBKM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh sedikit perkenalan diri Ibu supaya teman-teman di rumah bisa tahu siapa Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Munsiarum selaku wakil akademik ya di Istiqlal Bintang, kebetulan dapat amanah menjadi penanggung jawab untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021 sampai 2024 ya, sebentar lagi mau berakhir. Kalau boleh tahu, apa sih Bu MBKM itu? MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sebuah kebijakan ya dari Kementerian Dikbudristek. Kalau kita lihat peraturannya itu mengambil nomor 3 tahun 2020, terutama ada di pasal 15 dan pasal 18. Ini terkait dengan standar proses pembelajaran di perguruan tinggi, di mana bahwa MBKM ini sebuah kegiatan kebijakan oleh Bapak Menteri yang diharapkan supaya mahasiswa itu punya kemampuan yang harus fleksibel di luar bidang ilmunya, sehingga siap ya menata diri untuk menghadapi dunia industri yang sebenarnya. Kemudian juga harapan dari Pak Menteri itu bahwa dengan kegiatan MBKM mahasiswa punya pengembangan diri secara holistik. Jadi wawasannya luas, menyeluruh, integritas gitu kan, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan SDM saat ini kita dituntut semuanya serba global 5.0 gitu kan. Jadi mahasiswa siap dengan kemampuan soft skill-nya ya. Jadi ada kepemimpinan di dalamnya, ada kepekaan sosial, dan yang tidak kalah pentingnya bahwa kita siap dalam memenuhi inovasi-inovasi yang dibutuhkan dalam dunia usaha. Nah, harapannya dengan MBKM ini gitu kan, mahasiswa ketika mereka melakukan kegiatan di luar kampus, karena prinsipnya MBKM itu kan 1 semester ya, di luar prodi atau di luar perguruan tinggi maksimal 2 semester. Jadi nanti ketika pulang dapat pengakuan 20 SKS. Jadi nanti mahasiswa bisa pilih Mbak Amel. Kita ada 9 kegiatan yang ditelurkan oleh pemerintah, dan memang kalau kita lihat satu persatu gitu kan, kayaknya kalau kampus kita masih bisa ya berada menjadi salah satu kompetisi lah ya dengan mahasiswa yang lain gitu kan. Kita ada kegiatan magang bersertifikat, ada kegiatan MSIB, kemudian kampus mengajar, ada lagi yang kemarin baru-baru saja, ini termasuk program yang baru, ada mahasiswa kita yang ke Unila, itu namanya wirausaha ya, jadi wirausaha merdeka. Dan alhamdulillah sih mereka mampu berada di tengah-tengah masyarakat yang memang diberikan oleh kementerian tempat mereka melakukan pengabdian supaya bisa bersosial kepada masyarakat. Seperti itu MBKM. Jadi benar-benar merdeka belajar karena belajarnya di luar kampus. Ibu tadi jelaskan 9 program MBKM. Apa aja Bu programnya? 9 program MBKM itu yang pertama adalah magang bersertifikat. Ya, jadi hampir secara keseluruhan sih ya, dalam 1 semester itu nanti pengakuannya minimal 20 SKS. Jadi magang bersertifikat itu nanti ke perusahaan selama 1 semester. Nah, pulang-pulang ada pengakuan mata kuliah yang totalnya adalah 20 SKS. Kemudian ada study independent
bersertifikat atau yang dikenal dengan MSIB. Mhm. Itu juga kemarin kita sudah mencoba bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, kita dapat di Banyuasin ya, di Mhm. lahan pasang surut ini. Sesuai dengan jurusan kita, prodi kita agribisnis ya, untuk mengembangkan lahan agribisnisnya di lahan gambut pasang surut. Kemudian yang ketiga ada kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini seakan-akan kayaknya nggak cocok nih dengan jurusan agribisnis, Mhm. dengan orang pertanian gitu kan. Kampus mengajar tuh bukan full kita mengajar anak-anak SD atau anak-anak menengah, tidak, tapi kita membantu membuat inovasi-inovasi terbaru gitu kan untuk guru-guru yang memang ada di tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah. Menengah. Kemudian ada ISMA, ini adalah penghargaan mobilitas mahasiswa internasional Indonesia. Beda dibandingkan dengan 8 program yang lain. ISMA ini kita kuliahnya di luar negeri. Maka syaratnya ya pandai dengan Bahasa bahasanya, Inggris. ya bahasa Inggris, kemudian IPK juga di atas yang program-program yang lain. Kalau program yang lain minimal itu IPK-nya 2,8 bisa mendaftar, tapi kalau untuk ISMA selain TOEFL itu juga IP harus di atas 3,0 gitu untuk ISMA. Kemudian ada pertukaran mahasiswa merdeka atau yang dikenal dengan PMM. Nah, ini kemarin ada mahasiswa kita yang berhasil lulus Lolos. seleksi ya, keterima di Universitas Gunung Jati Cirebon. Alhamdulillah di sana akreditasinya A. Jadi masih bisa ya, artinya Mhm. kompetisi kampus kita yang pada saat itu akreditasinya B masih bisa berkompetisi dengan mereka yang akreditasinya A. Itu juga 1 semester. Kemudian ada membangun desa atau yang dikenal dengan KKN tematik. KKN tematik ini sudah kita lakukan gitu kan. Jadi membantu di desa bukan hanya sekedar kita pengabdian, tapi misalnya kalau di desa itu membutuhkan ada ruang bacaan, kita bisa menyiapkan fasilitas. Kemudian misalnya di desa itu ada kegiatan home industry. Nah, kita membantu di sana sampai bagaimana kegiatan home industry itu mendapatkan surat izin ya, minimal dari Dinas Perindustrian Kabupaten. Kemudian kita bisa membuatkan medsosnya untuk pemasaran, misalnya kita lewat Instagram atau TikTok gitu kan, sehingga jumlah pangsa pasarnya lebih luas dibandingkan kalau pelaku home industry tadi tidak mendapatkan sentuhan dari tangan-tangan mahasiswa yang peduli dengan kegiatan para pelaku home industry. Kemudian yang ketujuh ada proyek kemanusiaan. Nah, ini biasanya di kegiatan penanggulangan bencana ya. Mhm. Ini ada kemanusiaan seperti kalau di Jawa Tengah itu sudah dilakukan karena memang rentan ya, ada tanah longsor, banjir gitu. Kita di daerah aku timur atau di Sumatera Selatan umumnya lebih ke Kebakaran. kebakaran gitu ya. Mhm. Baru-baru ini ada kapal tongkang yang kebakaran. Nah, mungkin nanti akan dirilis oleh beberapa perguruan tinggi yang sudah punya perencanaan yang matang terhadap bagaimana proyek kemanusiaan ini. Kemudian program yang ke-8 itu adalah riset atau penelitian. Nah, ini kaitannya dengan pemerintah daerah setempat. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat gitu kan. Kalau di Oku Timur kemarin kita dengan Bapeda Mhm. untuk riset gitu kan, apa saja yang bisa kita gali gitu kan. Kemudian dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, kita sudah mencoba kemarin dengan mengeluarkan produknya yaitu pupuk cair, ya, pupuk cair organik yang kita olah dari limbah lindi ya. Jadi cairan dari sampah namanya lindi, kemudian kita olah menjadi pupuk cair organik. Kemudian yang terakhir itu ada wirausaha merdeka. Ya, jadi mahasiswa bukan hanya datang ke tempat kegiatan Mhm. wirausaha, tapi juga mahasiswa dilibatkan bagaimana dia mempunyai desain produk gitu kan, Mhm. kemudian dia mengasah ilmunya gitu. Jadi di luar basicnya yang agribisnis, itu senangnya kita ikut kegiatan MBKM, artinya bahwa apa yang dibutuhkan di luar di dunia industri yang sebenarnya, walaupun kita jurusannya agribisnis, tapi kita mumpuni. Kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk belajar di luar program studi agribisnis.
bisnis. Jadi ada 9 Mbak Amel, dan kebetulan kita sudah ada 6 ya. Sudah ada 6 kegiatan yang kita ikutin, baik yang sifatnya dapat dana dari pemerintah ya, maupun yang sifatnya mandiri. Jadi sama sekali biaya hidup, SPP masa tetap melakukan pembayaran normal tanpa ada bantuan dari pemerintah. Tapi masa cukup bangga karena punya kesempatan untuk bersama dengan kampus-kampus yang lain ya, bertemu dari Sabang sampai Merauke. Mereka ada apa ya, adat, ada suku, ada budaya yang berbeda, tapi mereka disatukan. Sampai-sampai kan kalau ada kegiatan PMM itu mereka punya slogan bertukar sementara bermakna selamanya gitu kan. Jadi dengan berbagai latar belakang ilmu, ternyata mereka bisa bersama-sama gitu kan. Karena memang pemerintah sudah menyediakan yang namanya modul Nusantara. Dan enaknya gitu kan, begitu pulang dari sana mereka sudah diakuin mata kuliah yang ada di kampus masing-masing. Ada 20 SKS. Jadi tidak usah merasa bahwa nanti pulang dari sini masih mau kuliah lagi gitu kan. Tidak. Jadi mata kuliah yang relevan itu bisa dikonversikan selama mereka kegiatan MBK. Di Stiper Belitang ini sudah berapa mahasiswa yang mengikuti program MBKM itu, Bu? Di tahun 2024 ini ada 4 ya yang mengikuti kegiatan MBKM, dan alhamdulillah masih ada yang mendapatkan ini ya, bantuan dari pemerintah flagship. Tapi ada juga yang mandiri, mereka mengambil MSIB sama kewirausahaan merdeka. 2 kegiatan di tahun di akademik 2024. Kalau sebelumnya ya kita kan ada kegiatan kayak KKN tematik. Kemarin kita ada 80, kemudian ada kegiatan magang bersertifikat. Untuk persyaratannya apa aja sih, Bu, yang perlu disiapkan mahasiswa untuk mengikuti MSIB? Oke. Secara umum sebenarnya peraturan yang disampaikan di pasal 15 dan 18 itu peserta MBKM ya, secara umum peserta MBKM itu adalah mahasiswa aktif minimal semester 3. Itu syaratnya. Mereka bisa mengupload dengan cara membuat akun dulu, kemudian syarat-syarat yang mereka upload itu selain ada IPK, kemudian ada nomor rekening, ada rekomendasi dari program studi, kemudian ada konversi SKS ya, konversi mata kuliah yang di perguruan tinggi pengirim, dan konversi mata kuliah yang ada di perguruan tinggi penerima. Itu syarat utamanya. Nah, kemudian bagi mahasiswa ikut program MBKM ini hanya berlaku maksimal 2 semester. Jadi misalnya kemarin kan ada itu atas nama Widi Prakoso. Di akademik 2023 dia ikut PMM. Begitu pulang PMM punya kesempatan dia ikut lagi yang MSIB. Tapi kalau sudah PMM kemudian tahun 2024 ikut lagi PMM nggak bisa. Jadi boleh ikut MBKM tapi dengan kegiatan yang lain. Kalau mengulang itu yang tidak boleh sesuai dengan peraturan. Jika sudah ikut itu, apakah mereka harus menyusun laporan lagi, Bu? Ikut program MBKM selama kegiatan di sana itu mereka sudah punya laporan mingguan. Ya. Jadi selain saya sebagai penanggung jawab MBKM di kampus Stiper, kebetulan kemarin saya jadi pitch-nya penanggung jawab untuk PMM ya. Jadi Widi itu setiap minggu dia punya laporan. Nah, laporan yang beliau siapkan tadi itu nanti akan dikonversikan. Jadi mereka tetap melok perkuliahan, ikut pengabdian, UTS ya UTS, ujian ya ujian. Jadi laporannya tetap ada laporan, tapi di kampus penerima. Jadi ketika pulang ke kampus Stiper Belitang tidak ada lagi laporan. Justru laporan yang dari kampus penerima itu kami kaji gitu kan ya, kami kaji apakah memang masih ada mata kuliah yang bisa dikonversikan. Contoh kan kemarin
modul Nusantara itu kan kegiatannya kemanusiaan Iya. gitu kan. Nah, dari laporan-laporan yang disusun oleh mahasiswa kita itu kita kita coba pelajari, ternyata bisa kita konversikan menjadi mata kuliah KKN. Mhm. Sehingga pada semester 6 atau semester 7 nanti saudara Widi tidak perlu lagi mengikuti kegiatan KKN. Mhm. Jadi enak ya, Mhm. bukan hanya 20 SKS tapi 24. Jadi yang 4 SKS ini nitip. Karena kemarin Mmm. yang ditulis di KRS kan 20 SKS nih. Iya. Yang KKN yang 4 SKS kan belum tertulis, tapi dia sudah nitip, sudah punya nilainya dari modul Nusantara. Sehingga nanti di semester 6 dia tinggal input KRS, nilainya nanti sudah keluar otomatis nilai dari kampus penerima. Itu Mmm. enaknya. Karena ada konversi. Terus manfaat yang diterima mahasiswa dan masyarakat terkait program MBKM ini apa saja? Kalau buat mahasiswa tentu ya apa ya? Pengalaman lah ya. Iya. Iya, pengalaman tentunya, pengalaman belajar di kandang sendiri dibandingkan di perguruan tinggi penerima tentu berbeda. Jadi Ya. mereka punya pengalaman yang lebih fleksibel gitu kan. Di sana kan juga belajar kepemimpinan, manajemen, gitu ya, Mhm. kemandirian gitu kan. Saya selaku penanggung jawab sering chat ya, gimana menanyakan kabar gitu kan, seneng nggak, apa Mhm. kegiatannya gitu kan. Jadi kalau manfaat buat mahasiswa, yang pertama jelas mereka punya pengalaman belajar di luar belajar-belajar yang sudah pernah dia dapatkan selama di perguruan tinggi asal. Kemudian manfaat yang kedua tentu dia punya ilmu di luar bidang ilmu yang sebenarnya. Dia punya ilmu yang di luar ketika Mhm. di Gunung Jati gitu kan. Dia dapat sesuatu yang tidak dapat di kampus Setiper Berita. Blitar. Makanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa MBKM itu mau menyediakan lulusan gitu kan Mhm. yang apa ya, yang fleksibel, yang siap untuk menghadapi era industrialisasi ini gitu kan. Sehingga jurusannya apapun gitu kan, kalau dia punya sertifikat MSIB, dia punya sertifikat magang bersertifikat, bahkan kalau dari 2 semester yang dia lakukan itu bisa banyak yang dia kumpulkan gitu kan, Mhm. apalagi alumni MSIB atau alumni MBKM secara umum itu kan nanti mendapatkan sertifikat nasional Iya. dari Pak Menteri. Nah, saya 2-3 hari ini kayaknya membaca deh, eee, ada alumni, karena punya sertifikat nasional, dia juga Mhm. pernah ISMA gitu kan, pertukaran mahasiswa yang ke luar negeri, ternyata sudah ada 4 perusahaan yang siap Siap menampung. menampung. Jadi Keren. belum belum ngapa-ngapain gitu kan, perusahaan sudah siap menampung seperti itu. Jadi itu kalau kita lihat dari kacamata mahasiswa, Mahasiswa. artinya selagi badan sehat gitu Mhm. ya, kita bisa diatur gitu. Artinya kita di tempat lain dengan letak geografis yang berbeda, kita masih Mhm. bisa jaga diri, bisa sehat, maka ya fine-fine saja, mereka pasti akan senang gitu. Itu kalau manfaat dari mahasiswa. Kemudian kalau buat perguruan tinggi ya, eee, jujur yang namanya sebuah perguruan tinggi itu kan bukan hanya bisa ngelakoni kegiatan belajar mengajar, kita punya administrasi ya. Mhm. Jadi ya kalau di, perguruan tinggi itu ada laporan di PDDikti. Mhm. Paling tidak apa yang diinginkan oleh pemerintah terhadap, bentuk program kegiatan MBKM, ya kita bisa menyelesaikan dan harapannya kan mahasiswa yang lulus dari Stiper Blitang karena Mhm. dia pernah ikut kegiatan MBKM, mengantongin beberapa pengalaman, dia mengantongin beberapa sertifikat. Mhm. Nanti sertifikat itu laku terjual karena sifatnya akan menjadi surat keterangan pendamping ijazah. Gitu. Jadi Mhm. ijazahnya jalan, sertifikatnya juga ikut jalan. Ya, mudah-mudahan harapannya waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih lebih Singkat. singkat seperti itu kan. Mhm. Kemarin terbukti yang tahun 2023 kan kita hari ini di yudisium ternyata emailnya sudah masuk dari perusahaan. Dia sudah lulus menjadi karyawan seperti itu. Apakah mahasiswa yang menerima KIP itu bisa ikut
program MBKM? Yang menerima KIP. KIP kuliah. Bisa. Mahasiswa kita yang namanya Widi dengan Surya Karisma itu penerima KIP. Dia bisa dapat boleh mendaftar sebagai mahasiswa MSIB. Cuman bedanya di finansial ya. Maksudnya tuh pintunya 2 ya. Dia dapat dana hidup living cost itu dari KIP, program KIP. Dia juga ikut MBKM, misalnya PMM atau sekarang ini MSIB gitu kan. Hanya gitu kan, kalau menjadi mahasiswa KIP maka uang living cost yang diterima tidak sama dengan yang mahasiswa MBKM tapi dia tidak ikut KIP. Iya, jadi misal nih kalau KIP itu kan jatuhnya kalau dalam satu semester itu misalnya dapat 4.800.000 misalnya, berarti kan per bulan jelas ya dibagi 6 gitu kan ketemu. Nah nanti di kegiatan MSIB tinggal menambahkan yang seharusnya dia totalnya mendapat 1,8 gitu kan yang non KIP. Nah karena dia sudah dapat KIP yang 800 maka dia hanya mendapatkan totalnya misalnya 1,2. Jadi ada selisih. Tapi tetap kalau kita perhatikan ya KIP ya. Iya, karena SPP-nya dapat, kemudian living cost-nya juga tetap dapat dari 2 pintu. Kalau boleh sedikit saran nih buat mahasiswa ini yang mau mengikuti MSIB apa? Saran untuk yang sedang mengikuti. Yang mau dan mau. Oh, yang mau dan yang sedang. Bagi yang sekarang ada di semester 5 gitu kan. Berarti ada apa ya? Ada kesempatan nanti di semester 6 bisa ikut ya, bisa ikut gitu kan. Atau di semester 7 juga bisa ikut gitu kan. Bahkan di wilayah 2, LL2T wilayah 2 di tempat kita bernaung itu juga kemarin sebenarnya baru dibuka ya untuk MSIB, tapi kayaknya yang diinginkan di MSIB-nya kantor Kopertis atau LL2 Dikti itu Masya membantu untuk pembuatan konten yang seperti itu. Nah, kayaknya kan jauh ya dari program kita. Tapi kalau misalnya langsung ke dunia usaha, kan kita bisa bantu selain tetap pemasaran, tetap ada teknologi pengolahannya. Jadi bagi yang belum mendaftar atau yang masih yang pernah mendaftar tapi belum punya kesempatan untuk lulus, saran saya yang pertama memang harus disiapkan syarat-syarat tadi. Jadi akun kita harus siap, mantengi email kita, kemudian IPK di semester berapa ya kita segera harus punya. Jadi transkrip nilai dari semester 1 sekarang sampai semester 5 udah siap. Nanti kalau kita mau daftarnya di semester 6 ya tinggal nambahin yang semester 6 gitu. Kemudian beberapa program program MBKM ini yang dibutuhkan adalah rekening mandiri. Dan rekening itu rekening pribadi. Iya. Ini kan pengalaman nih, ada kemarin mahasiswa kita yang tidak lulus ternyata karena rekening yang dicantumkan gitu bukan rekening atas nama pribadi tapi rekening dari saudaranya gitu. Jadi persyaratan gitu diupload, rekomendasi dari prodi juga diupload, dan yang paling menentukan adalah tes. Ya, jadi tetap ada tes. Tesnya itu bukan tes ilmu yang kalau agribisnis nanti pertanyaannya agribisnis ada. Tidak, tapi tesnya itu tes Nusantara ya. Dia lebih ke modul Nusantara. Jadi ya ada sikap, ada perilaku. Iya. Kemudian kalau apa tadi pertanyaan yang kedua yang untuk yang sedang ya? Iya. Untuk yang sedang. Kalau yang sedang ini kemarin ada namanya Surya sama Wiji itu kan yang dikonversikan 20 SKS ya. Saran saya selesaikan yang menjadi tanggungan yang di sana 20 SKS, kemudian dia juga input 2 mata kuliah. Jadi ada 24 SKS ya, yang 20 itu diambil dari MSIB, yang 4 SKS itu nanti memang benar-benar dia dapat dari kampus. Jadi 4 SKS itu 2 mata kuliah dia online. Jadi selama ini dia kuliah online dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian tugas ya dia buat, ujian nanti dia ikut, sehingga nanti pas pulang
dapat. Double. Iya, double yang 20 SKS dari pemerintah dia dapat, kemudian yang 4 SKS yang memang dari kampus kita juga dapat. Sehingga kita selaku pengelola, selaku penanggung jawab juga kan tidak mau ini masa sudah ikut MBKM tapi balik-balik ternyata nanti harus kuliah lagi di semester 5 karena ada mata kuliah yang tertinggal, atau nanti temennya udah semester apa 7. 6 ya, sebentar Iya. lagi semester 6, ternyata kemarin Widi masih ada semester 4 yang tertinggal, dia harus ngulang lagi gitu kan. Jadi kita coba untuk berdiskusi dengan beberapa dosen bahwa mereka bisa online sehingga hanya 4 SKS ya, hanya 4 SKS 2 mata kuliah itu yang tetap dia punya hak. Karena memang kalau IP sebelumnya itu di atas 3,1 kan boleh mengambil sampai 24 SKS. Masa dia ikut magang udah jauh-jauh gitu kan, udah berkorban hanya dapat 20 SKS ya. Jadi yang 4 SKS itu bukan bonus tapi memang dia mengikuti perkuliahan tapi secara online. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Haja Musyarum. Bagi kalian yang ingin mengikuti program MBKM jangan ragu lagi karena memiliki sertifikat yang bisa menunjang dunia kerja. Saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.